Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Mengembalikan kejayaan SMAP. Aktivitas pasar rakyat menjadi salah satu penanda denyut nadi perekonomian daerah. Jika aktivitas pasar tradisional menggeliat, maka pertumbuhan ekonomi otomatis terdongkrak. Karena itu, peran pemerintah daerah dalam penataan dan pengelolaan pasar menjadi sangat penting. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyatakan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, atau swadaya masyarakat, dan proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar-menawar. Pada era 90-an, SMAP adalah salah satu pasar tradisional yang menjadi primadona warga Bandar Lampung dan sekitarnya. Berdekatan dengan pasar Gintung, tidak mengurangi pesona SMAP sehingga pembeli berdatangan dari segala penjuru. Barang lengkap dan harga ekonomis menjadi daya tarik pasar itu. Pasar bertingkat itu penuh oleh pedagang mulai dari bumbu dapur, bahan pangan, sampai pakaian. Sedari subuh, pembeli sudah menyesaki pasar tersebut. Namun kekayaan itu kini tinggal cerita. Pembangunan pasar SMAP yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, telah rampung tahun lalu. Namun, dengan penampilan baru yang lebih apik, pedagang pasar SMAP justru mengeluhkan sepi pembeli sejak pindah ke dalam gedung. Karena kondisi itu, banyak lapak dan kios tidak terisi karena pedagang enggan berjualan. Pasar 3 lantai dan telah memakan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 45 miliar rupiah tersebut kurang diminati pedagang. Pasalnya, hanya segelintir kecil saja pembeli yang mau mengunjungi pasar itu. Sepi pembeli terjadi sejak pedagang pindah ke dalam gedung pasar SMAP. Dampaknya, pedagang berisiko gulung tikar berjemaah jika sepi pembeli tidak segera diatasi dengan langkah-langkah jitu. Dengan miliaran dana APBD yang mengongkosi pembangunan pasar jadi mubazir, Pemkot Bandar Lampung mesti cepat mengambil langkah-langkah penyelamatan SMAP. Hal itu bisa dimulai dengan memetakan masalah penyebab sepinya pembeli. Pemetaan masalah harus dilakukan melalui pengamatan langsung dan berkesinambungan. Mulai dari pagi hari saat pintu masuk pasar SMAP justru dipakai oleh pedagang lain menggelar hamparan. Akibatnya pedagang di dalam gedung tidak tersentuh pembeli. Alhasil, pedagang dari dalam gedung juga ikut-ikutan membawa dagangannya keluar pada siang hari demi mengais rupiah. Jadilah gedung bernilai miliaran itu jadi tak berdaya guna. Selain itu, masih ada pedagang yang menggelar dagangan di luar gedung. Seharusnya ada aturan tegas yang melarang pedagang berniaga di luar gedung. Jika itu dibiarkan, pembeli tentu akan enggan masuk ke gedung karena sudah terlayani di luar. Upaya menghidupkan kembali SMAP hanya pepesan kosong tanpa aksi tegas dan nyata dari aparat. Selain penertiban pedagang, masalah SMAP berikutnya adalah joroknya kondisi kios. Di lantai 3 ada genangan air di depan beberapa kios. Dinding juga sudah banyak coretan. Penampilan kumuh SMAP yang baru saja rampung dibangun tentu membuat pembeli malas datang. Wajar saja jika pembeli menyambangi pasar lain terdekat atau pasar modern sekalian ketimbang belanja di pasar yang kotor dan jorok. Pasar SMAP harus dijaga keindahannya. Tindak tegas tangan-tangan nakal yang sengaja mencoret-coret tembok dan melakukan pengerusakan lainnya. Pasar yang dibangun dari pajak rakyat tidak boleh dibiarkan mati karena keteledoran dan pengabaian. Gebrakan dari pemerintah amat dinanti. SMAP harus ramai dan bising oleh transaksi jual beli.
pasar yang diongkosi uang rakyat itu harus bisa menghidupi pedagang dan menjadi andalan pembeli. Masyarakat menanti pembenahan menyeluruh dari aparat demi mengembalikan kejayaan SMEP. Baik, Bang Aan, apa yang menarik di tajuk Lampung Pos kali ini? Tajuk Lampung Pos kali ini memang sungguh menarik ya. Kita mengangkat tema tentang kembalikan kejayaan pasar SMEP. Karena dalam beberapa waktu ini setelah direhab, direnovasi, ternyata pasar SMEP ini justru semakin sepi dan sepertinya semakin ditinggalkan oleh pembeli gitu loh. Sampai akhirnya pedagang pun berputus asa, mereka lambat laun mereka jadi lesu untuk berjualan dan bisa jadi kemudian mereka akan meninggalkannya juga gitu. Nah, sementara pasar SMEP ini adalah salah satu pasar tradisional, pasar rakyat gitu yang memang dipertahankan eksistensinya untuk menjadi interaksi masyarakat, interaksi ekonomi masyarakat di Bandar Lampung sampai kemudian menjadi penguat ekonomi perekonomian di Bandar Lampung, terutama pedagang kecil dan masyarakat sekitar gitu. Sebenarnya ini yang menarik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Ya Bang ya. Iya, nah, karena memang di pasar SMEP kan ya itulah bentuk pasar tradisional ya. Pasar tradisional itu adalah pasar yang memang memberikan nuansa interaksi yang benar-benar berjalan, interaksi sosial dan ekonomi antar masyarakat, baik pedagang maupun pembeli. Dari situlah kemungkinan terjadi misalnya pertumbuhan ekonomi karena bagusnya jual beli transaksi di pasar itu gitu. Kemudian transaksinya pun pasti akan diupayakan untuk terus menerus oleh pedagang gitu. Nah, tapi sampai kemudian pasar ini direnovasi dengan dalih untuk diperbaiki gitu, diperbaiki fasilitas segala macam. Nah, dan ternyata gagal, dan SMEP bukan hanya satu-satunya pasar tradisional yang direnovasi dan gagal. Ada banyak pasar tradisional lainnya di Bandar Lampung gitu. Nah, sebenarnya pasar SMEP ini kan adalah salah satu ikon dari pasar tradisional di Bandar Lampung ya Bang? Betul. Tapi justru kenapa kondisinya malah sekarang setelah direnovasi menjadi sepi Bang? Nah itu makanya saya ada beberapa contoh juga gitu loh. Misalnya Pasar Tugu. Pasar Tugu juga ramai setelah direnovasi, ternyata pedagang memilih berdagang di luar, bukan di dalam pasar gitu, dengan berbagai alasan. Ada banyak mungkin fasilitasnya yang tidak mendukung, kemudian misalnya saluran air yang mampet, terlalu kecil, kemudian mungkin terlihat memang terlalu mahal gitu ya, sewa los dan pembelian los atau tokonya terlalu mahal gitu. Nah, ini sama seperti dengan pasar SMEP gitu. Pasar SMEP ini memang jadi salah satu ikon Bandar Lampung yang awalnya dijadikan ikon Bandar Lampung karena bersandingan dengan pasar Bambu Kuning ya. Tapi ternyata kemudian sepi, ditinggalkan warga ini yang menurut pengamatan Lampung Pos sendiri karena tidak nyaman karena sepi dan tidak nyaman secara keamanan dan enaknya, mudahnya untuk akses jual beli karena harus naik turun segala macam. Oke, baik Bang Aan, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.